إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وموالاه. أما بعد، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واشرح لي صدري وجعلني ولا Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Sabi'. Hadis yang nomor 17. An Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli syai' ila akhir. Hadis yang nomor 17 riwayat dari Abu Ya'la yang bernama Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhuma. Shaddad adalah sahabat, ayahnya Aus juga sahabat. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, bersabda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah itu kataba, menulis Allah, al-ihsana, menulis yang dimaksud mewajibkan, ya, maaf. Kataba bimana aujaba. Kataba bermakna mewajibkan, seperti dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba dalam ayat tadi bermakna aujaba, diwajibkan, ujiba atau khotimah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita al-ihsan ala kulli syai', untuk selalu baik kepada segala sesuatu. Ya, Allah sediakan di muka dunia ini adalah sesuatu yang untuk kebutuhan daripada manusia, maka ambil bil ma'ruf, ambil dengan cara yang baik. Anda perlu kambing, sembelih dengan cara yang baik. Ya, Anda punya budak, misalkan zaman dulu banyak budak, maka perlakukan budak dengan baik. Jangan dikasih tugas yang tidak dimampuinya. Anda jadikan kuda atau keledai atau unta sebagai alat transportasi Anda, maka jangan gunakan dengan baik pula. Nabi mengatakan jangan kau jadikan hayawan sebagai alat transportasi ini sebagai kursi. Kau cuma enak duduk sambil jagongan, dia bawa kamu. Makanya dikatakan innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Allah telah mewajibkan untuk setiap saatnya baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Kalau engkau harus membunuh, maka bunuh dengan cara yang baik. Baik. Jangan belum dibunuh tapi dikuliti. Sebagian orang itu waliyadzubillah min dalik, anjing dipegang tangannya, dicencang di atas, dijantur, kemudian dikuliti dalam keadaan hidup. Ya Allah, kasihan. Ya, kasihan ini.
Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Kalau seandainya membunuh dengan cara yang baik. Wa idza dabakhtum fa ahsinu al-dzibhah. Kalau engkau harus menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Gimana menyembelih baik? Di antaranya wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaknya gamannya, alat untuk menyembelihnya ditajamkan. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya istirahatkan terhadap hayawan sembelihan Anda. Maksudnya bagaimana diistirahatkan? Dalam sunnah itu kalau nyembelih kambing, kaki yang kanan yang atas itu jangan dipegang. Jadi cuma 3 kaki. Yang belakang itu dibiarkan. Kenapa? Itu untuk mancal-mancal, untuk istirahat. Bukan misalkan ada orang 4, satu narik sana kakinya, satu sana, depan sana, dipenteng kayak gini. Diodot kabeh. Ya Allah, belum mati udah. Sama Anda ditarik orang 4 ya. Sikilmu tarik rono ya, apa ini? Jangan. Ada cara-caranya. Menyembelih juga ada cara-caranya. Sampai bagaimana Nabi mengatakan, kalau nyembelih jangan di hadapan saudaranya. Kenapa? Apakah kamu mau membunuh 2 kali? Pernah kita kena paku, Pak? Kena paku pernah? Kena ya? Kena paku. Karena nggak kelihatan cus. Mungkin ya efeknya setelah itu. Bagaimana kalau seandainya Anda dicencang, kasih paku sama diduduk sama pedel? Ayo, tak jojoh kon. Belum ditutup, belum ditancapkan, udah terasa sakit di hati. Demikian, jangan menyembelih hayawan di hadapan saudaranya. Jangan menyembelih hayawan dengan kemudian kau tampakkan pisaunya, yang setelah kau buat nyembelih saudaranya pisaunya berlumuran darah, kau cuman judeng, yang itu, bawa sini. Jangan. Ini semuanya nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Baik, bagaimana kita boleh membunuh, apa yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan dan seterusnya. Coba sekarang kita bahas dulu tentang sahabat Abu Ya'la yang meriwayatkan hadis ini, Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Beliau adalah ibnu Akhi Hasan ibnu Thabit. Dia adalah putra daripada Akhi Hasan ibnu Thabit. Hasan ibnu Thabit itu pensair yang handal di zaman Nabi. Tukang sairnya yang handal di zaman Nabi. Salah satu syair beliau kepada Nabi dengan ucapan pujian, wa ahsanu minka lam taraqatu ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Ya Muhammad, yang lebih tampan daripada engkau mata belum pernah melihat. Yang lebih tampan dan indah daripada engkau belum pernah ada wanita yang melahirkan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Engkau tercipta dan terlahirkan seperti lepas daripada segala kekurangan, seperti halnya engkau mau lahir ada tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Hasan bin Thabit ini pensair yang handal. Kemudian Abu Ya'la, siapa beliau? Dikatakan oleh sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda itu sahabat kalau sudah ibadah nahan-nahan. Seneng ibadahnya top. Ya, maunya malam itu cuman sholat tok. Siang cuman puasa tok. Sampai istrinya itu, kalau bahasa kita, ya, kalau bahasa kita istrinya itu lemah. Maksud saya apa itu, nggak bergairah. Apa ya? Kalau bahasa daun mungkin
alum itu. Ketika Sayyidina Salman datang, wahai istri Abu Darda, saya lihat kau seperti susah, ada apa? Maka dikatakan, bagaimana enggak? Suamiku Abu Darda, saudaranya kamu, tidak pernah memperlakukan aku seperti seorang wanita. Iya, dia waktunya habis cuma untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maka dinasihati Abu Darda, nggak boleh seperti itu. Semuanya punya hak. Mata kamu punya hak, harusnya tidur. Ya, badan kamu punya hak, juga ada istirahat. Istri kamu punya hak, harus engkau berikan nafkah batinnya. Nah, ini Abu Darda sampai lupa. Akhirnya sampai dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Darda itu ibadahnya top. Abu Darda yang ibadahnya top itu mengomentari kepada Abu Ya'la Shaddad ibnu Aus. Siapa beliau? Kata Abu Darda, inna likulli ummatin faqih. Setiap umat itu memiliki lelaki yang faqih. Wa inna faqih hadhil ummah Shaddad ibnu Aus. Adapun pakar fikih umat ini adalah Shaddad ibnu Aus. Kalau ada orang itu biasanya punya ilmu, namun kebijaksanaannya tidak ada. Tapi kalau Shaddad bin Aus ilmunya luar biasa, juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Shaddad bin Aus luar biasa ini. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Shaddad ibni Aus itu adalah salah satu sahabat kalau sudah ngomong penjelasannya begitu detail, jelas, gamblang. Akan tetapi kalau sudah marah, dipancing-pancing marah, mampu menahan amarah. Beliau adalah salah satu sahabat yang dikatakan kalau sudah malam pulang ke rumah, berbaring di atas ranjang, yatagalab alaih, cuman melumah, mereng, murab dan sebagainya. Kenapa? La ya'tihi an-naum, tidak bisa tidur. Kenapa demikian? Fayaqul Allahumma innan nar qad asharatni wa adhabat anin naum. Kenapa ya tagalak enggak bisa tidur? Karena beliau selalu terngiang-ngiang dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Seraya beliau katakan, ya Allah, benar-benar panas daripada api neraka telah membuat saya menjadi enggak bisa tidur, menghilangkan kantuk saya. Kemarin barusan kita baca kitab tentang neraka. Tahukah Anda azab neraka yang paling ringan, ini bicara paling ringan, maka dipakaikan kepadanya sandal neraka, kepalanya otaknya mendidih. Ini azab yang paling ringan. Bagaimana azab yang paling pedih? Nabi dengan para sahabat duduk seperti ini. Tiba-tiba di tengah Nabi duduk, ada suara seperti batu jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Mungkin bahasa kita debuk, mungkin seperti itu. Kemudian Nabi memberikan satu pertanyaan kepada para sahabat, ata'rifun ma hadha saut? Tahukah kamu wahai sahabatku, suara apa itu tadi? Maka Nabi, para sahabat, tidak ada yang tahu kami ya Rasulullah. Maka kata Nabi, itu suara batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu dan baru nyampe dalam dasar neraka. Barusan kita dengarkan tadi. Bisa Anda bayangkan dalamnya seberapa neraka ini? Luar biasa. Kita dengan api dunia ini
nggak mampu menahan panasnya. Para ulama itu kalau dalam hatinya dibisikin, ayo maksiat, ayo zina, ayo minum khamar, ayo judi online, ayo dan berbagainya, maka dia katakan, ya saya turuti kemauan kamu, tapi coba ambil lilin, ambil kompor gas, nyalakan, taruh tangan atau mata kamu di atasnya. Berapa lama kamu kuat? Kalau kamu kuat, saya turuti keinginan kamu. Kemudian ada yang nyampe nyoba, sampai mau menjerit, mau meninggal. Ini lihat, kamu dengan api yang kecil aja nggak mampu. Tahukah Anda, api dunia ini, ya, adalah diambil daripada api neraka setelah dimasukkan kepada air berapa puluh tahun. Api neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun, warnanya merah. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun lagi, warnanya putih. Dinyalakan lagi 1000 tahun lagi sampai warnanya hitam. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang mampu kita menahan daripada panasnya api neraka. Ada siksanya yang sampai, ya Allah, ketika kena daripada panas neraka, maka gambarannya ini daging ini langsung leleh. Kayak lilin kena panas langsung leleh, daging leleh. Dan terus seperti itu. Maka daripada itu Shaddad ibn Aus kalau udah malam hari berbaring di atas ranjang, ya dagalak, berbolak-balik, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena teringat daripada api neraka. Kemudian akhirnya karena nggak bisa tidur, sumayakum fayusalli hatta yusbih, maka beliau bukan sekedar termenung lamun saja, ambil air wudhu, kemudian beliau sholat sampai subuh. Itu ibadah daripada Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu wa ardah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Shaddad bin Aus beliau mengatakan, innakum lan tara minal khair illa asbabah wa lan tara minasyarr illa asbabah. Al khair kulluhu bihadafirih ay fil jannah wa syarr kulluhu fi hadafirih ay fin nar. Wa in tunni ardun hadir ya'kul minha al bar wal fajir wal akhirah wa'dun sadiq yahkum fi al malikul qadir. Baik. Tahukah Anda belum memberikan kepada kita satu wejangan, kalian tidak akan memahami kebaikan kecuali sebab-sebabnya saja. Kalian tidak akan mengerti daripada keburukan kecuali sebab-sebabnya saja. Kebaikan itu secara totalitas adalah yang bisa mengantarkan kepada surga. Sementara keburukan secara totalitas yang mengantarkan kepada neraka. Tidak ada sebuah perbuatan kita kecuali pasti memuat daripada hukum. Apakah mengantar kepada surga atau menjauhkan daripada neraka, atau sebaliknya, menjauhkan daripada surga dan mendekatkan kepada neraka. Oleh karena daripada hal itu, Masya Allah, jadi harusnya kita itu tidak berbuat sesuatu kecuali kita berpikir lebih dahulu. Apa keuntungan daripada yang telah kita berbuat? Apakah ada nilai kebaikan untuk akhirat kita? Atau ada nilai manfaat secara duniawiyah kita? Atau menambah ilmu kepada kita? Atau menambah raghbah cinta kepada akhirat? Atau semakin takut kita dengan neraka? Semakin berharap dan semangat kita kepada surga? Lakukan semua amalan seperti itu. Maka sehingga umur ini tidak terlewatkan dengan sia-sia. Jadi tidak ada semua daripada keseharian kita kecuali ada hukumnya. Apakah bersifat mubah, makan, tidur, ya. Apakah bersifat sunnah? Apakah bersifat makruh? Apakah bersifat wajib atau bahkan haram? Oleh karenanya, jangan berbuat sesuatu karena mengikuti secara umumnya. Halayak ramai itu belum tentu pasti benar,
masyarakat secara totalitas belum tentu pasti itu ada pahala. Maka kita harus tahu ini apa nilainya. Kalau ada nilai kebaikan secara akhirat silahkan. Kalau ada nilai kebaikan secara dunia yang mengantar akhirat silahkan. Tapi kalau enggak, jangan. Taib, Masya Allah. Oleh karena daripada itu, di antara daripada wejangan daripada beliau termasuk salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Sayyidul Istighfar, pemimpin daripada meminta ampun. Kami baru membaca tentang para lelaki hebat yang ada di samping Nabi Muhammad SAW, seperti Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, Sayyidina Khalid bin Walid, Hudzaifah ibnul Yaman. Pernah satu ketika Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya lesan itu tajam. Saya punya lesan sering nyakitin keluarga, atau mungkin sering nyakitin orang lain. Sebenarnya mungkin saya ini sadar, tapi memang gaya ngomong saya seperti ini. Ini kalau lesan itu bisa diobeng, tahu diobeng ya? Kalau motor boros, diobeng-obeng kan bagaimana bisa nggak borosan gitu ya. Demikian lesan ini kalau boros, ngomongnya ngawut sebagainya bisa diobeng ya diobeng. Ini saya punya lesan kok gini, sering nyakiti. Gimana solusinya ya Rasulullah? Supaya lesan saya ini lembut, nggak nyakitin orang, memotivasi orang, mendorong orang, bukan mematahkan kepada orang, bukan kalau bahasa Jawanya ngentayan misalkan ya, bukan sering membuat orang putus asa. Gimana ya Rasulullah? Maka kata Nabi, kalau punya lesan yang seperti itu, perbanyak istighfar. Jelas? Perbanyak istighfar. Ada satu sahabat Nabi namanya Sa'labah. Tahu Anda Sa'labah? Orang yang miskin datang kepada Nabi, minta didoakan, ya Rasulullah, doakan kepada Allah, ya, supaya saya punya duit. Kata Nabi, ini sabar aja ya Sa'labah. Minta lagi, ya Rasulullah, doakan saya punya duit banyak. Sa'labah, kau lihat saya aja, saya ini sederhana. Kalau saya mau, gunung bisa jadi emas. Tapi saya nggak mau. Akhirnya pulang, minta lagi, ya Rasulullah, doakan saya punya duit. Kalau saya punya duit, saya akan berikan hak-haknya. Walanakunanna minas sholihin. Saya akan melakukan duit saya seperti orang-orang yang soleh. Maka Nabi langsung, Allah marzuk Sa'labah malan. Ya Rabb, kasih rezeki Sa'labah duitnya banyak. Setelah itu beliau pelihara kambing. Kambing itu mana? Kalau bahasa Jawanya ya, kambing itu punya anak seperti set. Faham di sini? Mungkin kalau kambing Anda beranak cuma 3-4, beliau bisa 10, bisa lebih. Yanmu kama nama adud. Kambingnya berkembang seperti perkembangan daripada set. Sampai akhirnya nggak mampung rumahnya, harus menjauh daripada Madinah. Nggak nampung lagi, menjauh lagi. Yang sebelumnya aktif jamaah 5 waktu, karena kambing semakin banyak, sholat jamaahnya sama Nabi cuma zuhur sama asar. Kemudian kambingnya berkembang lagi, nggak nampung lagi, menjauh lagi. Akhirnya 5 waktu nggak ada jamaah, bisa jamaahnya cuma sholat Jumat saja. Kambingnya semakin banyak dan semakin banyak lagi, hingga sholat Jum'ah saja sudah tidak bisa hadir, parah. Ya, parah. Turun ayat tentang zakat. Nabi tulis surat untuk keluar minta zakat daripada sahabat yang kaya-kaya. Karena ini perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Utusan Nabi datang ke rumah Sa'labah. Sa'labah, nih Nabi kirim surat ke antum. Perhatikan ini, lihat. Ini apa ini? Itu zakat. Ini bukan zakat, ini pajak ini sendiri. Hada jizyah, hada ukhtuz jizyah, ini pajak ini. Iya, akhirnya ribet kamu, pergi dulu. Teruskan tugasnya kamu, nanti pulang datang lagi ke sini. Barangkali saya berubah. Pergi itu, pulang mampir lagi. Gimana Sa'labah? Saya minta lagi, lihat tulisan Nabi mana. Wah, ini sekali lagi pajak. Dia mengomentari, dia mencela tulisan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, ketika sudah seperti itu, utusan itu tadi datang kepada Nabi. Sebelum dia ngomong, Nabi sudah mengatakan, ya wail Sa'labah, wail celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. Sampai pada akhirnya turun ayat tentang Sa'labah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di antara kamu telah berjanji kepada Allah, lek sugih aku arepe ngene. Bahasan sugih lali. Kono contohnya mereka. Ana contohnya apa mboten? Lek melarat sregep adan sregep barang-barang. Bahasan sugih lali. Ustaz sama dongane kula sukses, kula sukses masjid tak kasih kabeh iki. Sing jaman tak sangoni 100.000-an kabeh, bek iki masjid. Bahasan sukses. Ya, nyumbang semen siji komentar loro. Masya Allah. Ini terjadi. Akhirnya Nabi diturunkan ayat daripada Allah tentang Sa'labah, dan Allah akan mengakhiri Sa'labah dengan akhir yang buruk, tidak akan diterima daripada zakatnya. Yang datang di situ adalah satu saudara yang Sa'labah. Langsung ayat itu turun membaca tentang Sa'labah, maka langsung lari pulang menemui daripada Sa'labah. Akhirnya Sa'labah lari kepada Nabi Muhammad SAW. Dia membawa zakatnya dan dia berusaha untuk menyodorkan zakat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sama Nabi zakat itu tidak diterima. Ya, Sa'labah datang, zakat tidak terima. Akhirnya, ya Sa'labah, saya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima zakat kamu. Sa'labah akhirnya menyesal. Sampai dia mengambil air, mengambil debu diambur-amburkan. Ini kan atas perbuatan kamu. Dalam riwayat dikatakan Sa'labah disiksa yang seperti itu karena dia lesannya menghina terhadap surat Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati Anda berkomentar. Lesan ini kalau tidak dikontrol, ya, lesan itu kalau tidak dikontrol justru kadang-kadang membuat gerak kita semakin sempit. Anda itu dulu merdeka, bebas. Tapi karena banyak ngomong, kadang-kadang Anda tersita, Anda tertawan karena omongan Anda sendiri. Karena omongannya seperti singa. Kalau Anda salah melepas, bisa menerka kepada Anda sendiri. Anda bisa dilahap daripada omongan Anda sendiri. Bagaimana Sayyidina Ali mengatakan, tidak mencela kepada seseorang kecuali akan menimpa kepada dirinya sendiri. Sampai kalau seandainya aku mencela orang hamil, jangan-jangan saya lelaki yang gak mungkin hamil, saya bisa hamil. Makanya hati-hati. Kalau dalam bahasa Jawa, alok nemplok. Paham? Alok nemplok. Makanya mobil api lo ya. Halo. Ada mobil api lo mahabi lo. Iya, kenapa? Supaya nemplok. Jangan mencela, jaga lesan.
Masya Allah. Bentar. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah. Jadi kalau kita punya lisan yang nggak bisa kontrol, obatnya apa? Obatnya apa? Istighfar. Ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, wa dzunubah, ya Rasulullah, dosa saya banyak. Maka kata Nabi, sudah ikuti. Allahumma, baca ini, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Ya. Wa rahmatuka arja indi min a'mali. Allahumma, ya Allah, maghfiratuka, pengampunanmu, awsa'u, lebih luas, min dunubi, daripada dosa-dosa saya. Wa rahmatuka, dan rahmatmu, awsa'u, lebih luas, arja indi, lebih kami harapkan, min a'mali, daripada amal saya. Maka diucapkan, Allahumma maghfirtuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min a'mali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min a'mali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min a'mali. 3 kali kata Nabi, kum maghfuran lakum, berdiri kamu, Allah telah mengampuni dosa kamu. Jadi istighfar ini luar biasa. Bahkan dikatakan, Anda mengatakan astaghfirullahal azim 1 kali, Allah akan tanamkan kepada Anda pohon yang megah dan mewah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi astagfirullahaladzim sudah ditanamkan seperti itu. Bahkan ada satu kejadian, ada orang datang kepada seorang ulama besar daripada tabi'in, namanya Al-Imam Hasan Basri, khairut tabi'in fil Basrah. Beliau ada orang wadul, ya Imam, ya ada apa? Saya punya masalah. Ada apa? Saya ini sejak kecil melarat. Istiqomahnya melarat, bukan istiqomah ibadah. Misal kalau bahasa saya dikasih amalan supaya banyak duit. Oh ya dah, perbanyak istighfar ya. Nggak ada yang lain, sudah itu cukup. Udah. Kemudian ada orang datang lagi, ya Imam, ya ada apa? Saya ini petani. Ini udah lama nggak hujan. Tanaman saya jadinya hancur semuanya, padahal biaya tinggi, rabuk mahal sebagainya. Baca istighfar. Nggak ada yang lain, cukup. Ada orang datang lagi, ya Imam, saya berumah tangga udah lama, tapi belum punya anak-anak. Terus saya pengen punya anak. Ada riwayat yang lain lagi, saya pengen anak laki. Kata beliau, baca istighfar. Gak ada yang lain, cukup itu. Santrinya Imam Hasan Al-Basri yang dengar protes sama gurunya. Guru, protes guru. Kok segi murid protes sama guru nih Pak? Protes gimana? 3 orang datang kepada jenengan dengan 3 permasalahan yang beda. 1 nggak punya duit, 1 petani kekurangan air, 1 rumah tangga nggak punya anak, minta solusi. Kok solusinya cuma 1, istighfar? Emang guru nggak ada ilmu yang lain? Guru ini nggak ada ilmu yang lain memang. Kata gurunya, kamu nggak tahu tak? Saya ngomong ini tadi dasarnya Al-Quran. Allah katakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum
midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhar. Tuh lihat berkat istighfar, ya, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan kepada kamu hujan dari langit, midrar, hujan yang bawa rahmat, bukan hujan yang menenggelamkan, bukan hujan yang menghancurkan, bukan hujan seperti hujan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Hujan yang dibutuhkan daripada keluarga kamu. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan kasih pertolongan sama kamu bi amwal, banyak duit, wa banin, anak laki. Waj'al lakum jannat, Allah akan jadikan untuk kamu jannat, maknanya jamak daripada jannah, surga. Tapi para ahli tafsir yang dimaksud adalah al-bustan, kebun-kebun. Jadi ahli istighfar dikasih kebunnya luas. Waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara, dikasih kebun luas, banyak sungai-sungainya. Masya Allah. Perhatikan, orang dulu itu gak neko-neko, lemah nyombong. Jelas. Sakniki kepinteran wong ora iso tukul lemah, isone adol lemah mbah. Ya benar. Sekarang di mana-mana banyak maksiat. Sekarang di mana-mana banyak dosa. Di kantong kita ini kalau nggak ada iman bisa jadi dosa. Bisa judi online dan sebagainya. Orang dulu simpel, lugu, panganane telo, lemah bentahun tambah ombo. Sampai panganane piksa, lemah bentahun tambah kelo. Subhanallah. Kenapa? Ini ahli istighfar, nggak pernah banyak dosa. Jadi kalau Anda kepengen semua hajat dikabulkan, duit oke. Paham ya? Lemai ombo ono sungaine berarti syukur. Perbanyak istighfar. Ini rahasia daripada Al-Quran. Istighfar. Sampai sebagai penutup, Al-Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Tiba-tiba dalam benaknya digerakkan pengen berangkat kepada satu kota. Nyampe di kota, mampir di masjid, diusir sama yang punya masjid. Ya, diusir lagi. Diusir lagi. Kemudian akhirnya melihat ada orang diusir, dipanggil, "Pak, ayo tidur di rumah saya aja." "Wah, terima kasih. Bapak orang mana?" "Saya orang jauh. Nggak tahu tiba-tiba kok saya kepengen ke kota ini." "Ya dah, ke rumah yuk." Ke rumah. Akhirnya tidur di situ. Yang punya rumah itu punya pekerjaan simpel buat jenang. Tapi anaknya sukses semuanya. Imam Ahmad bin Hanbal melihat ini orang simpel biasa, tapi anaknya sukses. Hidupnya kelihatan tenang dan bahagia. Cuman diperhatikan itu orang buat jenang ngudek itu lambenya, mulutnya sambil kumat kamit. Bukan dukun ini ya. Penasaran, "Pak, saya perhatikan," kata Imam Ahmad bin Hanbal, "dari tadi Bapak mulutnya nggak berhenti nih. Ngapain Bapak?" "Oh, tahukah jenengan? Ini saya membaca istighfar. Saya itu punya hajat selalu dikabulkan sama Allah. Apapun, duit uskoken, lemah, ombo. Dan sampai hari ini ada satu hajat saya yang belum dikabulkan. Saya kepengin ketemu ahli hadis, orang yang hafal 1 juta hadis." Siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal langsung mikir, "Oh, bapak ini berarti ya." Apa maksudnya? Nggak tahu kenapa saya kok tiba-tiba terdorong pengen masuk ke kota, sampai saya istirahat di masjid, diusir-usir dan sebagainya. Ternyata saya diseret adalah istighfar Bapak. Saya diseret dengan istighfar
Bapak supaya saya ditemukan kepada panjenengan, saya Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Tapi sampean maca istighfar kepengin ketemu Ronaldo aja lho ya. Lah di sini ya. Istighfar luar biasa. Solusi daripada segala masalah. Man laziman istighfar ja'alahu min kulli hammin makhraj wa man min kulli hammin faraj. Siapa orangnya yang continue membaca istighfar, kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan jadikan setiap kesusahannya solusi. Wa min kulli dzikin makhraj, kalau Anda tersempit masalah dan berbagai macamnya, punya solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rezeki kepada Anda dari arah yang tidak disangka-sangka. Jelas di sini? Ayo kita berbanyak istighfar. Lebih-lebih baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu ila akhir. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita berjalan kemana daripada nganggur, ngelamun dan sebagainya ya, baca istighfar. Semoga senantiasa Allah isi waktu kita dengan memperbanyak istighfar. Tuba liman wujida fi sahifatihi, betapa beruntung ketika nanti buku catatan amal ini diberikan kepada kita, tertulis di situ banyak daripada istighfarnya kita. Ya, semoga senantiasa Allah bisa memberikan kita kemampuan untuk selalu berbanyak istighfar. Amin Allahumma amin. Walhamdulillah rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.